Oke. Oke, halo teman-teman, selamat pagi ya, ini jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya itu artinya kalau nggak salah. Oke, ini ya, kita sudah pasti karena kita berada di layar komputer, maka kita akan membaca hasil data dyno yang kemarin. Potting dan TB 30 mm seperti itu. Nah, udah saya buka kok tadi. Ini ya udah dua. Oke, yang pertama dulu. Ini hasilnya sangat memuaskan sekali teman-teman dan sangat menghibur, menyenangkan dan mantap. Beginilah data. Kita lihat data besarnya dulu ya. Torsi puncak. Sebelumnya mohon maaf, ini gambarnya agak buram karena ini kertas yang di-scan bukan soft file ya teman-teman. Soalnya kemarin mau minta soft filenya, tapi ternyata HP saya tidak bisa connect ke device-nya komputer Dynotest di bengkel Dynolab tersebut. Jadi mau nggak mau harus di print filenya, kemudian saya scan sendiri. Seperti itu. Ini untuk run awalan ya teman-teman. Run awalan data tercatat horsepower maksimal berada di 11,9 horsepower di RPM 8500. Kemudian torsinya berada di 11,27 Newton meter pada RPM 6400. Seperti itu. Untuk grafiknya seperti ini terlihat masih ngeriting, tapi kalau yang biru ini data torsi, terus kalau yang merah ini grafik horsepower, kalau yang abu-abu ini grafik AFR. Semakin besar angka AFR-nya, semakin itu menandakan campurannya kering atau kurang bahan bakar. Semakin kecil AFR-nya menandakan campurannya basah, seperti itu. Nah, untuk kita lihat grafik yang horsepower dulu yang mudah. Nah, horsepower ini walaupun masih kayak jalur pendakian, banyak tikungannya, banyak liga-likunya, ini kita sudah konstan naik terus ya teman-teman. Walaupun ini masih ada yang agak drop di sebelah sini, karena torsinya juga drop juga di sebelah sini, seperti itu. Kemungkinan ini karena campuran bahan bakar atau pengapian di settingan ECU, seperti itu. Itu dugaan awal saya. Di yang lain-lain tidak ada penurunan, adanya cuma flat tetap naik, flat tetap naik, seperti itu. Nah, kita syukuri teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus udah ya teman-teman. Ini dari RPM ya teman-teman, 2500, 2700. Nih, dari 2700 sampai saya limitnya saya setting di 9000. Seperti itu. Kemudian apa ya? Lah apa? Nggak tahu. Lanjut, kita di torsi dulu. Nah, torsinya ini dari awal sudah berada di angka yang tinggi ya teman-teman. Nah, sudah berada di atas 10 Nm. Mantap ini teman-teman. Tapi yang disayangkan masih naik turun seperti grafik trading. Kadang naik, kadang turun. Nah, seperti itu. Dan yang paling ngedrop jika dilihat secara keseluruhan, paling ngedrop kita lihat di RPM ini. Bentar, tak perkecil dulu. Tak turunkan dulu. Paling ngedrop di RPM mendekati 5000. Nah, ini. Ini kan kalau dilihat dari garis umumnya ya, teman. Bukan garis menurut garis ini. Ini kondisinya gini. Naik,
terus turun, terus baru naik lagi. Gitu toh konsepnya. Nah, terus ini turun. Seperti itu. Nah, tapi karena ini masih settingan cuma saya blok kemarin jadi belum bisa membuat halus seperti itu. Masih ngeriting. Bener ini PR besar tapi saya selesaikan upgrade mesin dulu baru kita otak-atik bagian ECU. Seperti itu. Biar nggak pusing ngerubah-ngerubahnya lagi. Seperti itu. Nah, ntar tak cek apakah masih rekam. Oke, masih. Ini ada permasalahan di sini. Antara saya curiganya utama itu karena ini di settingan ya teman. Di settingan ECU atau base map. Nah, di settingan kok base map full correction itu kita harus mengutak-atiknya lagi. Seperti itu. Kemudian torsinya ya segini ya teman-teman. Makanya kemarin saya bilang kalau apa tarikannya lebih nendang ya karena dari RPM bawah sudah sebesar ini torsinya. Nah, seperti itu. Mungkin segitu dulu kurang lebihnya. Terus kita lanjut di AFR. Saya kemarin menggunakan fitur AFR, jadi bisa mengetahui bagaimana campuran bahan bakar dan udara hasil pembakaran yang saya gunakan dengan injektor 160 cc per menit seperti itu. Saya kepikiran kalau terlalu basah, tapi ternyata di RPM bawah ini kita mendapatkan angka yang sangat besar AFR-nya. Kalau yang abu-abu ini angkanya pakai yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah, angkanya kita mendapatkan di 18,61. 18,61 itu sangat kering banget ya teman-teman. Kalau dilihat dari data standar pembakaran normal. Karena ketika angka pembakaran normal atau pembakaran sempurna itu berada di angka 12 atau 13. Seperti itu. Antara 12 sampai di 13 gitu. Nah, kemudian ini semakin RPM-nya naik, semakin gimana? Semakin basah. Semakin mulai basah. Nah, apa yang saya perkirakan betul. Makin basah. Tapi ternyata di data air fuel ratio ini pembakarannya mendekati sempurna malah teman-teman. Di angka 13-an. Nah, kemarin saya tanya sama operator mesin dynonya, itu ini gimana mas? Pembakarannya kebasahan kah? Seperti itu. Enggak mas, ini hampir mendekati pembakaran sempurna, sudah bagus. Tapi ini masih, menurutku ini masih, ternyata justru malah kekeringan ya teman-teman. Bukan kebasahan. Seperti itu. Kemungkinan besok saya blok lagi, mungkin saya minuskan 35%. Seperti itu. Kalau yang bawah, ya besoklah kita lihat. Ya seperti itu ya teman-teman. Terus kita lihat dari data ini. Dari data angka. Data angka ini, apa yang istimewa? Yang istimewa adalah horsepower atau dan juga torsi setelah di RPE di poin puncaknya. Torsi di poin puncaknya, bentar. Tunggu sebentar. Oke, ini torsi di poin puncaknya di 6400 rpm, kemudian di atasnya makin turun hingga di limit kita mendapatkan angka 9,5 Nm. Kemudian di horsepower ini masih tetap naik karena horsepower adalah perkalian dari akumulasi antara RPM dengan torsi seperti itu, maka menghasilkan horsepower. Tapi kemudian di atas 8500 torsinya terlalu rendah, tidak bisa mengimbangi, jadi horsepowernya turun seperti itu. Ini dari data yang pertama. Nah, untuk data yang kedua sangat menyenangkan sekali teman-teman.
ini run hampir apa ya, hampir terakhir, run terakhir, sekitar run terakhir seperti itu. Nah, bentar, tak perbesar sedikit lah, mana zoomnya. Oke, masuk. Ini run yang hampir terakhir, ini run yang awal-awal ini. Ini run yang akhir-akhir. Kita mendapatkan horsepower di angka 12,2 teman-teman. Mantap nih. Dan torsi di 11,48, hampir 11,5. Tapi belum 11,5. Di RPM 8.300, tapi bentar. Ini di RPM 8.500 ya tadi. Nah, ini di RPM 8.300 dan ini 6.300, ini di RPM 6.400 ya. Gitu ya. Dan grafiknya seperti ini. Hahaha. Ada kondisi di mana oil full ratio-nya agak geser. Kalau yang di sebelah sini tadi oil full ratio terbesar atau paling kering itu di 18,61, hampir 19, sangat kering. Kemudian di run hampir terakhir ini di angka 17,29. Nah, ini nggak nyampe 18,5, nggak nyampe 17,5. Makanya horsepower dan torsinya bisa lebih besar. Nah, seperti itu. Mantap. Tapi grafiknya lebih ngeriting daripada yang tadi. Lebih ngeriting nggak sih? Oh, enggak ternyata. Enggak. Lebih stabil. Walaupun ada kondisi di mana ketajaman turun naiknya ada yang lebih besar. Seperti masih sama di RPM 5 ribuan. Seperti itu. Bisa kita lihat sendiri. Dan kita bisa melihatnya berpengaruh dengan AFR. Ini AFR-nya seperti ini, kemudian agak ngelendong gini, terus baru konstan seperti ini lagi. Nah, ini kering ini teman-teman. Mantap, ini kering banget ini ternyata. Berarti kita harus menaikkan atau membasahkan RPM atas dan RPM bawah, kebalik. Kalau untuk RPM tengah ternyata sudah hampir mendekati. Nah, ini di angka RPM 5000 sampai 5200-an itu oil full ratio-nya 12, tapi ini malah drop. Waduh. Berarti ini ada kemungkinan bukan dari oil full ratio ya teman-teman, ini drop torsinya itu. Ada kemungkinan dari portingan saya atau apapun itu. Nah, ini jadi pertanyaan juga ini teman-teman. Seperti itu. Tapi ini sangat memuaskan sekali ya teman-teman, mendapatkan horsepower 12,2 dan torsi 11,48, dimana tidak mengupgrade kapasitas mesin seperti itu. Yap, seperti itu, betul. Nah, Nissan wheels on engine. Ini dibulatkan ini teman-teman. Ini yang jadi PR, tapi ini sudah sangat menyenangkan sekali. Torsi bisa sampai sini 11, mana tuh? Nah, ini yang biru ini torsi, yang depan ini AFR. Seperti itu. Tapi bentar, penasaran ya AFR. Oh, ini AFR. Iya. Nyampe 19, betul. Seperti itu. Kemudian mari kita bandingkan dengan data yang sebelumnya dan data awal. Nah, ini naiknya jauh banget. Ini sudah tak review sebelumnya, makanya saya sangat senang sekali. Data sebelumnya yaitu data running ganti ECU dan TPS. Nah, mari kita buka. Angka besarnya aja ya teman-teman, ini yang kita lihat. Yap. ECU dan TPS, aduh. Di ECU dan TPS ini upgrade ECU dan TPS cukup drop juga ini kecepatannya, kecepatan torsi dan meternya ini. Ini torsi, bentar, ini paling besar aja, 10,1 dan 10,2, 10,3 sama 9. Oh, berarti ini horsepower paling besar itu kita dapat di angka 10,2 di RPM 8000 dan
torsi terbesar 10,3 di RPM 6300. Sedangkan hasil akhir kemarin, nah ini dia mantap sekali. Bisa naik 2 horsepower teman-teman kalau di porting. Dan torsi body besar loh ini teman-teman. Bukan hanya porting polish model standar. Seperti itu. Itu pun masih acak-acakan ya teman-teman, karena jadi kepikiran juga ini itu saya takutnya kalau disebabkan karena portingan saya yang kurang rapi, jadi menyebabkan grafiknya agak kesandung seperti ini, agak drop turun banyak seperti ini. Nah, selisihnya cukup besar, 2 horsepower ketika kita porting dan perbesar perbesar throttle body dan ganti ECU ya teman. Kok ganti ECU, ganti injektor lebih besar. Ini pun masih kekeringan ternyata seperti itu. Hai. Ini AFR, tapi ini AFR-nya di angka, bentar. Mana nih tabelnya? Nah, AFR-nya di angka mana. AFR-nya di angka 13-an juga ya teman-teman ini. 16, angka paling besar 16,53. Ya, angka paling besar 16,53 dan ini angka paling besarnya hampir mendekati 19. Ya, ini sangat kering ya teman-teman. Berarti, nah ini jadi pemikiran baru. Berarti jika kita bahasakan dengan AFR yang lebih mendekati ke performa atau efisien di angka 12-13an, itu ini horsepower torsi bisa lebih besar lagi. Nah, mantap nggak? Mantap dong. Pertanyaan saya yang kemarin nanya. Nah, inilah buktinya. Tidak ngedrop, tidak ngempos. Karena ini injeksi, teman-teman. Nanti habis ini saya jelaskan. Terus kita bandingkan dengan hasil running yang pertama. Hasil running yang pertama ini full, denotize full. Nah, seperti itu. Good. Mantap. Nah, ini. Nggak beda jauh sama horsepower yang pertama. Torsinya lebih besar di mesin standar gendar. Horsepower-nya 10,2, 11,1 torsinya. Berbeda dengan ketika kita ganti ECU. Karena ya emang sulit ya teman-teman kalau nggak bisa nyeting ECU, nggak biasa nyeting ECU itu. Terus kita cuma blok itu, ya ini bisa ngedrop powernya, torsinya juga seperti itu. Sedangkan di awal ini datanya lebih bagus. 10,2 dan 11,1 kita bandingkan dengan yang terbaru 12,2 dan 11,4. Itu artinya horsepower masih tetap terdata naik 2, kemudian torsi terdata oke terulang. Nah, kita bandingkan data awal ini dynotize full. Ini awal running ya teman-teman, knalpot standar, cuma seingatku ini udah di kopling manual seperti itu. Terus ini data terakhir kemarin sudah di porting dan di throttle body besar seperti itu. Perbandingan horsepower masih tetap naik. Wah, ini malah pas 10,2, ini 12,2. Pas naik 2 horsepower seperti itu. Torsinya, kalau torsinya nggak beda jauh ya teman-teman. 11, beda. 11,12 tapi ini di RPM 4000. Sedangkan ini 11,48 tapi di RPM 6000. Nah, ini jadi kita bisa lebih merasakan betapa nendangnya torsinya seperti itu. Mantap. Oke, seperti itu saja data kita membaca data dyno yang kemarin. Kalau teman-teman nonton ini sampai akhir sangat memuaskan sih harusnya. Yang teman-teman yang suka mikir. Karena saya lebih suka berpikir dan berteori. Kalau praktek itu ya bisa, tapi agak sulit, harus berlatih. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut aja videonya. Kemungkinan saya jadikan 2 video. Nah, seperti itu. Oh iya, belum tak tutup ya teman-teman. Untuk video data dyno ini saya tutup dengan bahagia.
Semoga teman-teman juga tertarik. Karena saya itu melakukan ini tujuannya agar mengetahui seberapa besar power yang bisa dihasilkan mesin standar ini jika kita tune up sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin, bukan sebagus-bagusnya. Kalau sebagus-bagusnya harusnya kita juga mendata semuanya. Misal kayak yang porting kemarin kan harus disesuaikan dengan angka-angka yang ada seperti perhitungan standar. Tapi saya rasa itu juga tidak menjadi patokan. Nyatanya bisa naik 2 horsepower. Haha, mantap mantap. Oke, segitu saja. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman atau referensi juga, pelajaran juga. Next video ini kita akan membahas atau menjelaskan alasan saya importing sebesar itu dan menggunakan throttle body sebesar itu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.